Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwan dan akhwat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia, Allah memberikan kelimpahan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih dalam kondisi sehat walafiat, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, dan itu merupakan nikmat yang tidak bisa kita gadaikan dengan apapun bentuk yang ada di dunia. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, bahwasanya rasa syukur ini senantiasa harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita limpahkan dalam bentuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya agar senantiasa Allah memberikan tambahan nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Karena sejatinya rasa syukur yang kita aplikasikan itu semua kembali kepada diri kita sendiri. Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Allah tidak membutuhkan, tidak akan terkurangi dengan kemaksiatan kita, tidak akan bertambah zatnya Allah dengan ubudiyah kita. Maka sejatinya kebaikan dan kemaksiatan yang kita lakukan itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, salawat serta salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan yang baik, yang terbaik dan yang paling baik untuk kita semuanya, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan seperti itu, ini adalah bentuk rasa cinta, rindu kita, pengharapan kita berjumpa dengan beliau. Dan tentu ini adalah pembuktian kita cinta, kita rindu kita dan pengharapan kita kepada beliau, seperti beliau yang cinta, rindu dan mengharapkan berjumpa dengan kita. Akhwat dan ikhwan yang berbahagia, kali ini sedikit saya akan menyampaikan berkaitan dengan persiapan di bulan suci Ramadan yang insya Allah akan kita laksanakan besok. Bahwasanya yang pertama, kita menyiapkan rohani dan jasmani kita atau jiwa dan raga kita. Qad aflaha man zakkaha, kata Allah di dalam Al-Quran, bahwasanya kita harus mempersiapkan diri kita, jiwa kita ini, satu dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir ini untuk menjaga lisan kita, karena sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan harus ada pembiasaan bahwasanya lidah kita, lisan kita ini terbiasa berzikir kepada Allah. Berzikir tidak serta-merta dilakukan ba'da sholat, akan tetapi kapanpun dan dimanapun. Bahwasanya saat kita bepergian, kita berdoa kepada Allah. Saat kita memakai baju, kita berdoa kepada Allah. Saat kita mau makan, kita berdoa kepada Allah. Semua aktivitas yang kita lakukan, kita awali dengan doa kepada Allah, minimal dengan membaca basmalah. Karena setiap amal perbuatan kita yang tidak diawali dengan basmalah atau diniati dengan ibadah, maka semuanya terputus, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk zikir kita kepada Allah dan membiasakan lisan kita mengucapkan kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Karena tidak mungkin tiba-tiba bisa berubah dengan sendirinya. Untuk merubah suatu kebiasaan yang kurang baik menjadi baik itu butuh waktu, proses, dan pengorbanan. Yang pertama adalah persiapan rohani kita. Pertama adalah memperbanyak zikir. Yang kedua adalah memperbanyak tilawah. Tilawah ini tidak serta-merta dilakukan hanya satu waktu, tetapi coba kita persiapkan, sisipkan waktu-waktu sedikit saja.
andai kata ba'da subuh terutama, pada maghrib utamanya, apalagi kalau menjelang sholat tahajud gitu, kita sudah bangun tidur, kita mereview hafalan-hafalan kita, bagi anak-anak kita yang ada di pesantren, bagi abi umi yang punya hafalan gitu sedikit, dan kita persiapkan untuk sholat tahajudnya. Ini penting juga untuk persiapan rohani kita, karena sebaik-baik zikir adalah tilawah Al-Quran. Ini juga akan membuat ketentraman hati, jiwa, karena yang bisa menenangkan hati kita adalah zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, yaitu dan utamanya zikir adalah tilawatil Quran. Jadi seperti itu. Maka kalau kita ini bisa membiasakan hal itu, insya Allah kebahagiaan akan kita dapatkan, ketenangan hati, ketenangan batin akan kita dapatkan. Yang kedua adalah persiapan jasmani. Jadi dari mulai sekarang harus kita persiapkan, jangan banyak begadang. Jadi dari pagi sampai menjelang tidur harus kita schedulekan kegiatan-kegiatan kita. Bangun tidur, persiapan ke kantor, pulang kantor, bercengkrama dengan keluarga, sampai menjelang tidur, semuanya harus diskedulkan rapi. Karena memang kita butuh ekstra. Di bulan suci Ramadan jangan sampai kelelahan kita mengurangi ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengkonsumsi yang baik, halal. Yang halal lagi baik gitu. Buah-buahan, air putih, atau kalau bisa dipersiapkan kurma, habatus sauda, dan yang lainnya. Ini sangat penting untuk menopang stamina kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ikhwani fillah rahimakumullah, bahwasanya sebaik-baik bekal kita ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan ini momentum untuk meningkatkan kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita maknai bahwa ubudiyah itu tidak hanya ibadah mahdhah, tetapi seluruh amal perbuatan kita itu bernilai ibadah. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu wa yardah. Bahwasanya segala sesuatu yang mempunyai nama itu bisa bernilai ibadah selama disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur kita bernilai ibadah, langkah kita bernilai ibadah, makan kita bernilai ibadah, semuanya, dan itu ujungnya adalah menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, bahwasanya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal kita menghadap Allah kelak adalah ketakwaan kita. Maka dengan seperti ini kita siapkan, kita songsong menjadi diri yang lebih baik. Tidak akan mungkin kita bisa berubah baik tanpa kita persiapkan, tanpa adanya pengorbanan dari kita. Maka alangkah baiknya di bulan suci Ramadan ini nanti kita akan menjadi insan-insan yang lebih bertakwa dari tahun-tahun sebelumnya. Maka nanti termasuk indikator keberhasilan puasa kita ini adalah bertambah baiknya perilaku kita di bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat di akhir adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertambah ketakwaannya setelah keimanan yang kita dapatkan. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang kita sampaikan, bahwasanya penting bagi kita mempersiapkan diri, jiwa dan raga untuk menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkan rahmat, berkah dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.